Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali ngasal untuk matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang sistem persamaan linear. Kita langsung cek aja soalnya. Yang pertama, harga 2 kg salak dan 3 kg jeruk adalah 32.000. Sedangkan harga 3 kg salak dan 2 kg jeruk adalah 33.000. Pertanyaannya, berapakah harga 4 kg salak dan 5 kg jeruk? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita tentuin adalah kita ubah setiap objeknya menjadi variabel. Di sini ada salak tadi ya, salak. Misalnya salak jadi huruf X, kemudian untuk yang jeruknya jadi huruf Y. Ada lagi? Udah ya, cuman dua objek. Maka untuk yang selanjutnya juga ini salak juga X, jeruk juga Y. Di pertanyaan juga salak X, jeruk Y. Yang kedua, kita buat model matematika dari soal cerita ini. Gimana caranya? Untuk membuat model matematikanya, kita lihat berapa kilogram untuk setiap objeknya ya, setiap buahnya. Di sini katanya 2 kg salak. Kalau kita anggap 1 kg itu X, maka 2 kg itu menjadi 2X. Ya, jadi 2X, 2 salak. Kemudian yang jeruk berarti plus 3Y. Harganya 32.000. Oke, ini yang pertama. Lalu untuk yang satunya lagi sama ya, berarti 3X, 3 kg ditambah 2 kg jeruk sama dengan 33.000. Pertanyaannya, berapakah harga 4 kg salak dan 5 kg jeruk? Baca yang ditanya adalah 4X plus 5Y nya berapa? Nah, berarti untuk kita mendapatkan jawaban dari soal ini, kita harus melakukan ada metodenya, yaitu eliminasi substitusi. Gimana caranya? Untuk kita dapat melakukan eliminasi, maka koefisien untuk yang X atau yang Y itu harus sama dulu. Kalau di sini kita perhatiin masih beda ya. Ini masih 2X, terus di bawahnya 3X, 3Y, 2Y. Maka kita harus ubah salah satu. Misalnya kita pengen ganti 2X-nya itu jadi 6X, jadi 3 kalinya. Maka yang 3X itu supaya jadi 6X harus dikali 2. Atau kita bisa bilang bahwa kita harus samain dengan cara mencari FPB-nya ya. FPB-nya ya, FPB KPK itu ya. Berarti 2X 2 sama 3 itu 6. Jadinya yang di atas dikali 3, yang di bawah kali 2. Jadi berapa? Yang di atas kali 3 semua. 3 kali 2X 6X, dikali 3Y 9Y, sama dengan 32 kali 3 96.000. Satu lagi dikali 2 6X tambah 4Y sama dengan 66.000. Oke, sekarang kita udah punya X yang sama-sama 6X, kita bisa kurangin. Bisa dikurang, bisa ditambah, tergantung. Kalau misalnya salah satunya minus, ditambah ya. Pokoknya harus habis. Nah, udah kayak gini berarti habis kan ya. 6X-nya habis. Jadi berapa? 9Y kurang 4Y, jadi 5Y. Jadi 5Y sama dengan 96 dikurang 66, 30 ya. 30.000. Maka Y-nya itu adalah tinggal 5-nya pindah, jadi 30 dibagi 5, jadi 6 ya. Bagi 5, jadi 6.000. Oke, berarti Y itu jeruk. Berarti 1 kg jeruknya itu adalah 6.000 rupiah. Sekarang gimana untuk nyari X-nya?
kita bisa substitusi ke salah satu dari dua persamaan ini. Misalnya kita mau masukin ke yang pertama misalnya ya. Berarti jadi 2x, terus ketika ketemu y, ganti y-nya dengan 6.000. Jadi 2x plus 3 kali 6 jadi berapa? Jadi 18.000 ya. Jadi 2x yang ini jadi 18.000 pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan 32.000 dikurang 18.000. Jadi berapa? Jadi 14 ya. Maka x-nya itu sama dengan tadi 32 dikurang 18 itu 14.000. Kemudian kalau 2x maka pindah ruas jadi dibagi. Jadi jawabannya x-nya itu 7.000. Dari sini kita dapat bahwa x-nya itu adalah 7.000, berarti salaknya 7.000, jaruknya 6.000. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 4x plus 5y. Berarti bisa kita tulis 4, x-nya berapa tadi? X-nya itu adalah 7.000 ya. Jadi ganti x-nya dengan 7.000 ditambah 5 ganti y-nya dengan 6.000. Jadi berapa? 4 kali 7 28. 5 kali 6 30. Maka jawabannya 28 tambah 30 58. Maka pertanyaannya adalah berapakah harga 4 kg salak dan 5 kg jeruk? Yaitu sebesar 58.000. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tentukan penyelesaian SPLTV berikut. 3x min y min 2z sama dengan 15, x plus 5y min z sama dengan 12, dan 2x plus 7y plus z sama dengan 6. Nah, kalau misalnya ada kata SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. 3 variabel berarti ada 3 hurufnya. Kita bisa lihat di soal bahwa ada x, ada y, ada z. Nah, kalau ditanya penyelesaian, itu adalah kita diminta mencari berapa x-nya, berapa y-nya, berapa z-nya. Nah, gimana cara mencarinya? Masih sama dengan yang dua variabel, sama dengan SPLDV ya, sama linear 2 variabel. Cuman kalau misalnya 3 variabel bakal lebih panjang. Kenapa? Kita coba kerjain. Untuk menyelesaikan soal ini, maka tadi konsepnya masih sama ya. Kita harus menghilangkan salah satu variabel supaya didapatkan persamaan baru sehingga kita bisa cari variabel itu, variabel yang belum habis. Nah, untuk soal ini berarti kita harus hilangin salah satu variabel dari 3 variabel ini. Kita cari yang paling gampang. Kita lihat x ada 3, 1, 2, kemudian y-nya min 1, 5, 7, dan z-nya min 2, min 1, plus 1. Kita lihat bahwa yang lebih mudah itu yang z-nya ya, lebih mudah dihapus, dieliminasi. Jadinya kita bisa eliminasi untuk yang variabel z. Nah, kita harus lakuin 2 kali eliminasi, mau 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Jadi ada 3 kemungkinan. Kita coba ambil yang yang 1 dan 2, terus 2 dan 3 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 kita tulis, berarti z-nya masih belum sama ya.
berarti harus dikali berapa? Kalau yang atas karena udah 2 jadi nggak perlu, tapi yang di bawah karena masih min 1 harus dikali 2. Jadi yang atas kali 1, bawah kali 2. Jadi berapa? Jadi yang di atas tetap. Oke, sekarang yang bawahnya dikali 2 jadi 2x plus 10y min 2z sama dengan 24 ya. Nah, sekarang gimana cara kita eliminasinya? Seperti biasa. Nah, cuman ditambah atau dikurang. Kita lihat di sini. Kalau dua-duanya minus sama tandanya ya, berarti dikurang juga. Kenapa? Karena min 2 jadi min 2 plus 2. Oke, berarti jadi z-nya habis. Nah, sekarang 3x kurang 2x, x ya. Min y, min 10y, min 11y, 15 min 24, min 9. Oke, kita dapat yang baru nih. Misalnya kita tulis yang keempat. Udah nih, kita lakukan hal yang sama untuk 2 dan 3 tadi ya. Kalau 2 dan 3 udah sama z-nya, tinggal kita tulis aja. Satu lagi 2x plus 7y plus z sama dengan 6. Nah, sekarang ditambah atau dikurang? Kita lihat z-nya itu beda tanda ya. Kalau beda tanda jadinya ditambah. Karena min z plus z itu habis. Jadi berapa? Jadi x plus 2x 3x, 5y plus 7y 12y ya. Sama dengan 12 tambah 6 18. Oke, kita tulis ini yang kelima. Udah kayak gitu, kita udah hilang z-nya, maka ini udah masuk ke persoalan 2 variabel. Kita harus hilangin lagi salah satu dari keduanya. Kita ambil yang paling gampang itu yang x ya dibanding yang y. Yang y kayaknya susah nih. Jadi kita eliminasi 4 dan 5. Yang 4 berarti harus dikali 3 ya. Kalau yang 5 nggak usah. Jadi dikali 1. Kali 3 kali 1 jadinya 3x min 33 ya. Min 27. Oke, satu lagi tetap. Oke. Sekarang dikurang atau ditambah? Karena kita lihat y-nya tandanya, x-nya tandanya sama ya, berarti dikurang. Oke, sekarang min 33y min 12 jadi min 5. Sama dengan min 27 min 18 berapa? Min 45 ya. Oke, dari sini kita dapat bahwa jawabannya itu adalah berarti y sama dengan min 45 per min 55. Sama dengan, wah ini angkanya kurang bagus ya, kita cek dulu. Apakah ada yang salah hitung? Memang kalau SPLTV kita harus hati-hati ya, karena biasanya ada yang terlewat. Tapi harusnya oke. Karena biasanya mungkin salah tanda. Oke, udah benar kok. Oke, kita lanjutin ya. Oh, salah hitung. Sorry. Ini min 45 ya. Oke, berarti ternyata angkanya bagus ya. Jadinya 1. Oke, kita dapat i-nya 1. Terus lanjut nyari apa lagi? Nah, kalau udah dapat y-nya, maka kita kembali lagi ke 4 dan 5. Kita kemudian lakuin substitusi ke salah satu dari 4 atau 5.
Kayak kita misalnya mau coba masukin ke yang 4 misalnya ya. Berarti jadi X min 11 kali 1 sama dengan min 9. Berarti X-nya sama dengan min 11 kali 1 min 11. Min 11 pindah jadi plus. Min 9 tambah 11 sama dengan 2 ya. Oke, kita dapat X-nya. Sekarang nyari Z-nya. Nah, dari Z-nya kita mundur lagi. Kita pilih di antara 1, 2, atau 3. Misalnya kita mau coba yang 3 deh ya, misal ya. Kita ambil yang 3. Berarti jadi 2X. X-nya jadi 2. Plus 7, Y-nya jadi 1. Plus Z sama dengan 6. Berarti jadi 2 kali 2 4, tambah 7 kali 1 7, plus Z sama dengan 6. Berarti Z sama dengan 4 tambah 7 11, pindah jadi 6 min 11 ya. Jadi Z-nya min 5. Oke, kita udah dapat X, Y, Z-nya. Kita bisa bilang ini jawaban yang benar, tapi untuk mastiin lagi kita bisa cek ulang ke persamaan yang lain. Kita udah pakai yang 3, maka kita coba cek untuk yang nomor 1 ya. Misal kita cek ke sini apakah benar. Dia 3 ganti X-nya dengan yang udah kita dapat. X-nya 2, terus Y-nya 1 tadi ya. Z-nya min 5. Apakah hasilnya 15? Kita coba hitung. 6 min 1 plus 10. Benar ya, 15. Karena sama, berarti kita bisa bilang bahwa ini adalah jawaban yang benar ya. Berarti kita bisa dapat bahwa X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya min 5. Oke, itu aja video ngasal matematika hari ini. Kita akan lanjut bahas soal berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal fisika. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti, ada mau nanya soal lain juga boleh, bisa kontak aja ke Instagram fastlearners.id. Oke, cukup sekian. Share ke teman-temannya kalau ini bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.